Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan agen gas LPG di Banyuwangi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi, hidup seorang wanita bernama Bu Anggi, perempuan berusia 43 tahun, yang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah tampak sibuk mengatur tabung-tabung gas LPG di halaman rumah yang sekaligus menjadi tempat usahanya. Agen gas milik Bu Anggi memang tidak besar, hanya berupa warung semi permanen dengan spanduk lusuh bertuliskan, "Agen LPG 3KG, harga terjangkau, antar sampai rumah." Orang-orang di kampung menghormati Bu Anggi. Ia selalu tampak tangguh, tidak kenal lelah dan murah senyum. Suaminya, Pak Bagus, membantu di bagian pengantaran. Sedangkan dua karyawan mereka, Fikri dan Joni, membantu mengangkat dan menyusun tabung gas. Namun di balik senyum dan ketangguhan itu, tersimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Ambisi. Bu Anggi tidak puas dengan sekadar cukup. Ia ingin menjadi yang terbesar, yang paling kaya, yang paling dihormati. Ia tak ingin hanya jadi agen gas rumahan. Ia ingin punya gudang besar, kendaraan operasional sendiri, dan pelanggan dari berbagai kecamatan. Suatu hari, desas-desus mulai terdengar. Bu Saroh, seorang janda kaya yang baru pindah dari kota, membuka usaha agen gas di ujung jalan desa. Ia memiliki modal besar, kendaraan lengkap, dan koneksi dengan distributor resmi. Dalam waktu singkat, usaha Bu Saroh langsung mencuri perhatian warga. Harga gasnya lebih murah, pengirimannya cepat, dan kemasannya bersih. Banyak pelanggan lama Bu Anggi mulai pindah ke agen baru itu. Bu Anggi mulai resah. Setiap malam, ia duduk, termenung di kursi rotannya, menatap catatan omzet yang terus menurun. Suaminya, Pak Bagus, berusaha menenangkan. "Sudahlah, Gi, kita tetap punya pelanggan. Rezeki sudah ada yang ngatur," ujarnya. Tapi Bu Anggi hanya diam, matanya penuh kecemasan namun juga menyimpan bara. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang datang dan langsung merampas apa yang telah ia bangun bertahun-tahun. "Aku nggak mau usaha ini hancur begitu aja, Gus," katanya lirih, namun tegas. "Kalau perlu aku cari jalan lain." Pak Bagus menatap istrinya lekat-lekat. "Maksudmu?" Bu Anggi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Dalam benaknya, terlintas wajah seorang teman lama, Bu Rasti, seorang dukun perempuan, yang dulu pernah menawarinya jalan pintas untuk cepat kaya. Dulu, ia menolak mentah-mentah. Tapi kini tawaran itu terngiang kembali seperti bisikan halus yang menyelinap di telinganya. Beberapa hari kemudian, omzet Bu Anggi terus menurun. Bahkan pelanggan setianya, Pak Parto, ikut pindah ke agen Bu Saroh. Bu Anggi semakin stres. Suatu malam saat hujan deras turun, ia mengambil jaketnya dan pergi diam-diam, tanpa memberitahu Pak Bagus. Ia menuju rumah Bu Rasti yang terletak di pinggiran hutan, tempat yang sudah lama ditinggalkan orang karena dikenal angker. Namun bagi Bu Anggi, ketakutan sudah kalah oleh keputusasaan. Di rumah yang hanya diterangi lampu minyak itu, Bu Rasti menyambutnya dengan senyum dingin. "Akhirnya kamu datang juga, Anggi. Aku tahu kamu akan sampai di titik ini. Bantu aku," kata Bu Anggi tanpa basa-basi. "Aku nggak mau usahaku hancur." Bu Rasti mengangguk pelan. "Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau kamu siap, kekayaan dan kejayaan akan datang." Bu Anggi menggertakkan gigi. "Aku siap. Apapun caranya." Di luar, petir menggelegar. Angin meniup kencang jendela reyot rumah Bu Rasti, seolah memberi pertanda bahwa keputusan besar telah dibuat malam itu. Bu Anggi tak tahu, pintu yang ia buka bukan sekadar jalan menuju kekayaan, tapi juga jalan menuju kegelapan yang tak bisa ditutup kembali. Angin malam terus berhembus kencang saat Bu Anggi duduk bersila di tengah ruangan gelap
yang hanya diterangi satu batang lilin merah. Dinding rumah Bu Rasti yang terbuat dari papan kayu berderit pelan, seperti merespon setiap langkah waktu yang berjalan makin dalam menuju malam. Di depannya, Bu Rasti, perempuan tua berambut kelabu dengan mata tajam, mengatur sesaji. Kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebongkah batu hitam yang tampak seperti batu kuburan. Aroma dupa menyengat, memenuhi ruangan, membuat Bu Anggi merasa mual, tapi ia menahannya. Ia telah datang terlalu jauh untuk mundur. "Kamu yakin siap?" tanya Bu Rasti, menatap tajam ke mata Bu Anggi. "Jalan ini tidak bisa dibatalkan. Sekali masuk tidak bisa kembali." Bu Anggi menggertakkan gigi. "Aku sudah kehilangan banyak. Aku nggak mau kalah dari Bu Saroh." Bu Rasti tersenyum miring, lalu mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami Bu Anggi. Semakin lama suara mantra itu berubah menjadi bisikan-bisikan aneh, seperti banyak mulut yang berbicara bersamaan. Lilin mulai berkedip-kedip, seolah mau padam, dan suhu ruangan turun drastis. Tiba-tiba, dor. Sesuatu seperti meledak di dalam kepala Bu Anggi. Ia memejamkan mata kuat-kuat saat tubuhnya terasa melayang ringan, seperti ditarik keluar dari raganya sendiri. Ketika ia membuka mata, sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, tubuhnya dibalut asap tebal. Wajahnya samar, namun terasa penuh kebencian dan lapar. Itu adalah Perewangan, makhluk gaib yang menjadi perantara kekayaan dalam pesugihan. "Dia menunggu tumbal pertamamu," bisik Bu Rasti. Wajahnya dingin. "Tumbal?" Suara Bu Anggi bergetar. Ia tahu ini bukan hal kecil, tapi mendengarnya langsung dari mulut sang dukun membuat jantungnya mencelos. Bu Rasti menunjuk ke arah batu hitam di atas sesajen. "Tumbal pertama harus orang yang dekat denganmu. Seseorang yang tinggal di bawah atap yang sama atau bekerja padamu. Darahnya akan jadi pembuka jalan." Bu Anggi terdiam. Dalam benaknya langsung muncul nama Fikri, karyawan setianya yang sudah bekerja bersamanya selama 4 tahun. Belakangan ini Fikri sedang sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sering mengeluh pusing. Ia sudah beberapa hari tidak datang bekerja. "Kenapa harus Fikri?" tanya Bu Anggi, separuh berbisik. "Bu," Rasti menyeringai, "karena dia paling lemah. Rohnya tidak akan melawan. Kau hanya perlu mengizinkan makhluk itu mengambilnya. Dalam seminggu setelah ritual ini, dia akan mati dengan sendirinya, tanpa jejak, tanpa tuduhan." Malam itu, Bu Anggi kembali ke rumahnya, dengan kepala penuh kebingungan. Ia tidak tidur, hanya duduk menatap tembok sambil mendengar suara hujan yang masih belum reda. Pukul 03.00 pagi, Pak Bagus terbangun dan menemukannya dalam keadaan linglung. "Kamu belum tidur?" tanya Pak Bagus heran. "Gus, aku butuh bantuanku," ucap Bu Anggi pelan, dengan mata penuh beban. Ia lalu menceritakan semuanya. Pertemuan dengan Bu Rasti, perjanjian pesugihan dan permintaan tumbal. Pak Bagus terdiam cukup lama. Ia berdiri berjalan ke dapur, lalu kembali membawa segelas air. "Kamu tahu ini gila, Gi. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa mundur. Kita nggak bisa korbankan orang lain." Bu Anggi menatap suaminya, lalu berkata lirih, "Kita udah korbankan hidup kita buat usaha ini. Sekarang tinggal 1 langkah lagi. Kamu mau hidup miskin seumur hidup?" Pak Bagus memalingkan wajahnya, tapi akhirnya hanya menghela napas panjang. "Fikri, dia sakit. Mungkin dia memang sudah waktunya." Malam itu, tanpa sadar, mereka berdua telah menyegel jiwa mereka sendiri. Dan seminggu kemudian, kabar kematian Fikri menyebar di kampung. Fikri ditemukan meninggal di rumah kontrakannya dengan kondisi yang aneh. Matanya melotot seperti habis ketakutan. Mulutnya menganga dan tangannya mencakar-cakar dinding kayu. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dokter bilang ia terkena serangan jantung mendadak. Tapi warga kampung mulai membisikkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Sementara itu,
agen gas milik Bu Anggi mulai kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orderan datang dari luar desa, pelanggan berdatangan tiap hari, dan uang mengalir deras ke kantongnya. Bu Anggi tersenyum puas, tapi jauh di sudut hatinya, ia tahu harga dari semua ini belum lunas sepenuhnya. Sudah hampir sebulan sejak Fikri meninggal dunia, namun kabar itu masih menjadi bahan bisik-bisik warga. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang curiga. Kematian Fikri terlalu tiba-tiba. Apalagi, hanya berselang beberapa hari setelahnya, agen gas milik Bu Anggi melejit pesat. Semua seolah terjadi terlalu cepat dan terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Namun di balik kesuksesan itu, mulai muncul kejanggalan-kejanggalan yang meresahkan. Pagi itu, Bu Anggi sedang memeriksa stok gas di gudang belakang. Gudang itu biasanya hanya digunakan untuk menyimpan tabung kosong dan cadangan gas isi. Tapi belakangan, tempat itu terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti hawa yang menyelinap hingga ke tulang. Saat ia membuka pintu gudang, aroma anyir langsung menyergap. Bu Anggi menutup hidungnya dan melangkah masuk. Sekilas, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Ia memicingkan mata, kosong. Perasaanku aja, gumamnya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat satu tabung gas berwarna hijau tua yang berbeda dari yang lain. Tabung itu terlihat berkarat dan sedikit bengkok. Padahal baru 2 hari lalu ia memesan stok baru. Tiba-tiba suara bisikan halus terdengar dari arah sudut gelap gudang. Bu, kenapa saya? Bu Anggi terdiam, seluruh tubuhnya merinding. Ia mengenali suara itu. Itu suara Fikri. Dengan cepat ia berbalik dan keluar dari gudang sambil menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan masa lalu, trauma, atau perasaan bersalah yang mengantuinya. Tapi malam harinya gangguan semakin nyata. Pak Bagus yang tengah tidur pulas tiba-tiba mengigau. Suaranya parau, kering seperti seseorang yang sedang dicekik. Jangan ambil aku, Fikri. Ampun, jangan. Bu Anggi langsung membangunkannya. Pak Bagus terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi dahinya. Ia terlihat ketakutan. Gus, kamu mimpi buruk? Tanya Bu Anggi sambil menyeka kening suaminya. Pak Bagus menatap kosong ke arah dinding. Aku lihat dia, Fikri, di pojokan kamar ini. Matanya berdarah. Dia cuma berdiri, menatap aku. Bu Anggi menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa itu hanya mimpi, tapi suaranya tercekat. Ia tahu benar, ini bukan mimpi biasa. Ini peringatan. Beberapa hari kemudian, karyawan satu-satunya yang tersisa, Joni, tiba-tiba mengundurkan diri. Ia mengatakan bahwa setiap malam ia mendengar suara orang menangis dari gudang gas. Saat siang, ia kadang melihat bayangan hitam melintas di sela-sela tabung. Maaf, Bu, saya nggak kuat kerja di sini, saya sering merinding, saya takut, kata Joni dengan suara gemetar. Kepergian Joni membuat Bu Anggi semakin repot. Ia dan Pak Bagus harus bekerja lebih keras. Tapi anehnya, meskipun lelah luar biasa, penghasilan mereka terus melonjak. Setiap minggu mereka bisa membeli perhiasan emas, ganti ponsel baru, bahkan mulai mencicil mobil pick-up untuk pengangkutan gas. Namun kekayaan itu tidak datang dengan ketenangan. Setiap malam suara tangisan terdengar dari gudang. Suara itu lirih dan panjang, seperti seseorang yang merintih karena kesakitan. Kadang suara itu disusul dengan suara tabung gas terguling sendiri. Tapi saat diperiksa, semua tabung berada di posisi semula. Bu Anggi mulai kehilangan tidur. Matanya menghitam, tubuhnya lelah, tapi ia memaksa tetap kuat. Ia bahkan mencoba pergi ke pengajian untuk menenangkan diri, tapi entah kenapa, tubuhnya langsung merasa mual begitu mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Sementara itu, Pak Bagus mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Ia menjadi lebih pendiam, kadang berbicara sendiri. Pernah suatu malam, Bu Anggi mendapati suaminya berdiri di depan cermin sambil berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sudah kuberi tumbalnya,
Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau ikut mati. Malam itu Bu Anggi tahu bahwa perewangan yang ia ikat melalui pesugihan tidak puas hanya dengan satu jiwa. Tumbal Fikri hanyalah pembuka jalan. Dan kini, giliran mereka berdua yang menjadi target. Tapi, siapa dulu yang akan diambil? Langit Banyuwangi siang itu mendung kelabu. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di antara langit dan bumi. Bu Anggi berdiri di depan warung kecilnya, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Beberapa pelanggan yang dulu rutin datang kini mulai berkurang. Ada desas-desus yang tersebar di antara warga. Kabarnya warung gas milik Bu Anggi tidak beres. Tak ada yang berani menuduh langsung, tapi tatapan mereka cukup membuat Bu Anggi tahu. Orang-orang mulai curiga. Sementara itu, Pak Bagus, suaminya, mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia yang dulu tenang dan penuh perhitungan, kini seperti orang linglung. Suatu hari, Bu Anggi menemukan Pak Bagus duduk di pojok dapur memeluk lutut dan berbisik sendiri. "Fikri, jangan tarik aku. Aku bukan yang memilihmu." Ketika Bu Anggi menyentuh bahunya, Pak Bagus melonjak kaget, lalu menamparnya begitu saja. "Jangan sentuh aku. Aku sudah bilang bukan aku yang milih Fikri." Bu Anggi menahan tangis. Ia tahu perlahan-lahan suaminya mulai dirasuki rasa bersalah dan teror dari dunia tak kasat mata. Tapi ia juga tak bisa menghentikan semuanya. Jalan ini sudah terlalu jauh. Suatu malam pas Bagus menghilang dari rumah. Bu Anggi panik mencari kesana kemari. Ia menemukan pintu gudang gas terbuka lebar. Dan di dalamnya semua tabung berserakan seperti habis diobrak-abrik. Di dinding belakang gudang, terdapat coretan aneh berwarna merah seperti darah. "Aku belum kenyang." Tangannya gemetar saat menyentuh tulisan itu. Bau amis seperti darah segar memenuhi ruang kecil itu. Ia keluar dengan tubuh menggigil, dan baru saat menjelang subuh, Pak Bagus ditemukan oleh warga, berjalan telanjang kaki di tengah jalan desa, berbicara sendiri, dan tertawa-tawa. "Dia ngomong sama siapa, Bu?" tanya salah satu warga takut-takut. "Aku lihat dia teriak-teriak minta ampun, terus tertawa, terus menangis sendiri," tambah warga lainnya. Bu Anggi membawa suaminya pulang, mencoba menenangkannya. Tapi sejak saat itu, Pak Bagus tidak pernah waras lagi. Ia seperti orang yang hilang jiwanya. Bicara sendiri, menulis simbol-simbol aneh di tembok kamar, bahkan pernah mencoba menyayat jarinya sendiri sambil berkata, "Aku harus kasih dia darah. Dia lapar." Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Pagi hari yang dingin, Bu Anggi baru saja bangun ketika seorang tetangga berlari ke rumahnya, napas tersengal-sengal. "Bu Anggi, cepat ke jalan utama. Suami jenengan tabrakan." Hati Bu Anggi langsung mencelos. Ia berlari tanpa sandal, menyusuri jalanan hingga ke pertigaan besar. Di sana sebuah kerumunan telah terbentuk. Orang-orang berkerumun di sekitar tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Pak Bagus tubuhnya tergeletak dengan kepala berdarah. Mobil pick-up melaju terlalu kencang dan menabraknya tepat saat ia berdiri di tengah jalan. Saksi mata mengatakan bahwa Pak Bagus menantang mobil itu datang, berdiri dengan tangan terbuka lebar sambil tertawa seperti orang kesurupan. "Aku udah siap, bawa aku. Ayo!" Teriakannya adalah yang terakhir sebelum tubuhnya terpental. Bu Anggi jatuh berlutut, menangis di pinggir jalan. Tapi tidak ada air mata yang bisa menghapus rasa bersalah yang kini mencekiknya dari dalam. Ia tahu, kematian Pak Bagus bukan kecelakaan. Itu adalah harga tumbal kedua yang harus dibayar dalam perjanjian setan itu. Setelah pemakaman malam demi malam Bu Anggi habiskan sendirian di rumahnya yang kini seperti kuburan. Suara tangisan dari gudang semakin nyaring. Kadang terdengar suara orang berbisik tepat di samping telinganya saat ia sedang tidur. Yang lebih menyeramkan, kini mimpi-mimpinya mulai didatangi Fikri dan Pak Bagus. Dalam mimpinya, mereka duduk bersila di dapur, tubuh pucat, mata kosong, dan berbicara dalam suara serak. "Tinggal kamu, Gi. Tinggal kamu." Bu Anggi mulai kehilangan akal sehat.
Ia tidak lagi makan dengan teratur, tidak tidur, dan setiap kali melihat bayangan, ia akan berteriak histeris. Di mata warga, Bu Anggi mulai gila, tapi mereka tidak tahu. Ini bukan kegilaan biasa. Ini adalah teror dari perjanjian yang belum lunas sepenuhnya. Dan kini semua orang tahu. Warung gas itu tak pernah benar-benar membawa keberkahan. Hujan turun deras malam itu. Petir menggelegar bersahut-sahutan, seakan langit pun ikut marah. Di dalam rumah yang sunyi, Bu Anggi duduk termenung di kursi rotan warisan almarhum ibunya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya cekung, dan rambutnya berantakan seperti tidak pernah disisir selama berminggu-minggu. Rumah yang dulu bersih dan terawat kini berantakan dan berdebu persis seperti isi hatinya, penuh kekacauan. Sejak kematian Pak Bagus, hidup Bu Anggi seakan terhenti. Warung gasnya sepi. Tak ada lagi pembeli yang mau datang. Para tetangga mulai menjauh. Bahkan anak-anak kecil yang dulu suka main di depan rumahnya pun tak pernah terlihat lagi. Setiap malam suara-suara dari gudang semakin keras, tangisan, jeritan. Bahkan kadang terdengar suara tawa Fikri yang aneh dan panjang. Tapi malam itu berbeda. Ketika jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, pintu gudang terbuka sendiri, berderit, pelan lalu terdengar suara langkah kaki, berat dan menyeret. Bu Anggi langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini akan datang juga. Bayangan hitam itu muncul dari arah dapur. Perlahan langkahnya menghampiri. Sosok itu tinggi besar, matanya kosong dan merah membara. Wajahnya mirip Fikri, tapi bukan Fikri lagi. Wajah itu mengelupas, sebagian hancur, dan dari mulutnya keluar suara seperti dua orang berbicara bersamaan. Waktumu sudah habis, Anggi. Kamu yang membuat perjanjian, kamu juga yang akan menutupnya. Bu Anggi menjerit mundur sambil tersandung kursi. Aku belum siap, tolong. Aku bisa kasih tumbal lain, jangan ambil aku. Bayangan itu hanya menatap dengan senyum sinis. Dinding rumah mulai berdarah. Simbol-simbol aneh muncul di lantai dan lampu mulai berkedip seperti akan padam. Udara mendadak dingin menggigit. Napas Bu Anggi membentuk asap. Dalam kepanikan, Bu Anggi berlari ke gudang, berharap bisa membakar tabung gas agar semuanya berakhir. Ia mengambil korek dan menyulutnya, menaruh di antara dua tabung yang bocor. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram kakinya dari balik tumpukan tabung. Fikri, dengan wajah menghitam dan tubuh penuh luka, ia menarik kaki Bu Anggi. Perempuan itu terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Darah mengalir dari pelipisnya. Kau janji, Bu, janji gak akan nyakitin aku. Tapi kau korbankan aku buat setan. Air mata Bu Anggi mengalir. Maaf, aku cuma pengen kaya ya, tapi tak ada ampun dalam dunia pesugihan. Setiap kekayaan yang datang tanpa jerih payah akan ditagih dengan nyawa. Dan malam itu, nyawa Bu Anggi adalah tagihan terakhir. Tepat saat korek jatuh menyulut percikan api, gudang meledak keras. Suara ledakannya mengguncang perumahan sekitar. Api menjilat langit malam, membakar rumah dan seluruh isinya. Pagi harinya warga datang berbondong-bondong. Mereka hanya menemukan puing-puing, hangus dan tubuh Bu Anggi yang gosong di tengah tumpukan tabung gas. Aneh, tak ada satu tabung pun yang ikut meledak, hanya gudang itu yang hancur. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah penemuan simbol aneh berwarna hitam di lantai yang tidak ikut terbakar, melingkari tubuh Bu Anggi, persis seperti segel. Pesugihan, sejak kejadian itu tempat bekas rumah Bu Anggi dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun di atas tanah itu. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat akan mencium bau gas menyengat dan mendengar suara tangisan dari arah puing-puing bekas gudang. Bu, kenapa saya yang dipilih? Sebuah suara yang tak pernah benar-benar hilang. Sudah 3 bulan berlalu sejak ledakan misterius yang merenggut nyawa Bu Anggi. Meski puing-puing bekas rumahnya telah dibersihkan oleh pemerintah desa,
Tidak ada satupun warga yang berani menyentuh atau membangun ulang di atas tanah itu. Bahkan, sekadar melintas di depannya pun mereka lakukan dengan tergesa, menunduk, atau membaca doa dalam hati. Beberapa warga mengatakan tempat itu keramat, yang lain bilang tempat itu terkutuk. Semenjak kejadian itu, kampung kecil di Banyuwangi itu seperti menyimpan luka yang membusuk diam-diam. Warung gas di sekitaran dusun jadi sepi. Banyak warga memilih untuk membeli gas keluar desa. Takut, katanya. Takut ketularan kutukan pesugihan. Tapi cerita tak berhenti sampai di situ. Pada malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Yuda, petugas ronda yang baru pindah dari luar kota, memutuskan untuk melewati area bekas rumah Bu Anggi. Ia tidak percaya cerita mistis. Menurutnya itu cuma takhayul orang kampung. Cuma tempat kosong kok. Gak bakal ada apa-apa, ujarnya pada rekannya sebelum berangkat ronda. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Saat Yuda sampai di depan lahan kosong yang dulu berdiri rumah Bu Anggi, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tengah tanah kosong yang ditumbuhi ilalang, berdiri sebuah kursi rotan tua yang terlihat nyaris utuh meski pernah terbakar. Loh, kok ada kursi? Gumam Yuda pelan. Ia berjalan mendekat, merasa penasaran. Tapi semakin dekat ia melangkah, udara di sekelilingnya terasa dingin menggigit, seperti hawa dari dunia lain. Lampu senter yang ia pegang mulai berkedip, lalu mati total. Lalu ia mendengarnya, tangisan perempuan. Yuda menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Namun ketika ia menunduk ke arah kursi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas kursi itu duduk sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya robek-robek dan kulitnya hangus seperti baru saja terbakar. Yuda, kamu tahu rasa terbakar hidup-hidup? Aku tahu. Sekarang, kamu yang akan merasakannya. Seketika tubuh Yuda terhempas ke tanah. Ia berteriak histeris, menggeliat-geliat seperti kesurupan. Esok paginya, warga menemukannya telanjang dada, berguling di tanah sambil tertawa keras seperti orang gila. Saat dibawa ke puskesmas, tubuh Yuda panas seperti bara, dan ia terus mengulang satu kalimat. Bu Anggi belum pergi. Bu Anggi belum pergi. Sejak kejadian Yuda, banyak warga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Bu Anggi datang membawa tabung gas dan memaksa mereka menandatangani sebuah surat tak terlihat. Beberapa warga bangun dengan tubuh penuh lebam. Yang lain mengalami kesurupan dan berteriak menyebut nama Fikri atau Pak Bagus. Lurah desa akhirnya memanggil seorang kiai sepuh dari pesantren Blambangan untuk memagari tempat itu secara spiritual. Kiai itu datang dengan rombongan dan membawa alat-alat ruqyah serta puluhan santri penghafal Al-Quran. Malam itu mereka bermalam di lokasi bekas rumah Bu Anggi, melakukan pengajian dan pembacaan ayat suci. Namun pada pukul 3 pagi, api menyala sendiri dari pojok lahan, membentuk lingkaran merah seperti simbol kuno. Dari dalam api, terdengar suara, tangisan berlapis ramai dan menyayat hati. Salah satu santri jatuh pingsan sambil berteriak, "Tolong, mereka belum kenyang, mereka masih lapar." Kiai hanya bisa menutup mata dan berkata lirih kepada para warga, "Tempat ini bukan lagi milik manusia, sudah terikat oleh darah, tumbal dan janji setan. Kita tak bisa menghapusnya, hanya membatasi agar tak meluas." Sejak malam itu bekas rumah Bu Anggi dipagari rapat dengan seng besi, dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk. Di atas pagar tergantung papan kayu bertuliskan, "Tanah ini telah dikutuk. Jangan mendekat, jangan menyentuh, jangan mencoba melupakan." Warga pun sepakat, siapapun yang membicarakan Bu Anggi akan langsung disuruh diam. Nama itu menjadi tabu, dan tempat itu kini disebut oleh warga sebagai lahan tumbal, tempat di mana keserakahan manusia dibayar mahal dengan jiwa dan akal waras. Sebuah peringatan bahwa tidak semua kekayaan layak diperjuangkan jika harus menukar nyawa orang lain.
Bertahun-tahun telah berlalu sejak tragedi yang mengguncang dusun kecil di pinggiran Banyuwangi itu. Namun, nama Bu Anggi dan tempat bekas rumahnya tetap hidup dalam bisik-bisik masyarakat. Tidak ada satupun warga yang berani menyebutnya secara terang-terangan. Bahkan anak-anak pun sejak kecil diajarkan untuk tidak bermain dekat pagar seng yang mengelilingi lahan tersebut. Di kalangan warga, tempat itu sekarang dikenal sebagai Tanah Tumbal, sebuah nama yang menyimpan kisah kelam tentang keserakahan, pengkhianatan, dan perjanjian dengan kuasa gelap. Setiap tahun, tepat di malam Jumat Kliwon terakhir di bulan Suro, selalu ada kejadian ganjil di sekitar lokasi itu. Entah itu ayam mati mendadak tanpa sebab, suara jeritan yang terdengar dari balik pagar seng, atau bau gas menyengat yang muncul begitu saja. Warga menyebut malam itu sebagai malam bayangan. Malam di mana arwah para tumbal kembali menuntut keadilan. Meski tanah itu telah ditawarkan ke banyak pengusaha luar kota, tak satu pun yang berani membelinya, meskipun harganya sudah jatuh, sangat murah. Kabarnya beberapa orang yang coba membeli lahan itu mengalami mimpi buruk berkepanjangan, dihantui oleh wajah anak muda yang pucat dan terbakar, Fikri, atau sosok perempuan dengan gaun robek dan tangan berlumuran darah. Bu Anggi, seorang jurnalis dari Surabaya, Rani 27, pernah mencoba menulis laporan investigasi tentang tanah tumbal ini. Ia datang diam-diam, menginap di rumah warga dekat lokasi dan mewawancarai beberapa orang tua setempat. Tapi saat malam tiba dan ia merekam suara di sekitar pagar seng, mikrofon digitalnya menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika diputar ulang, ada suara lembut namun menggigilkan hati. "Satu tumbal belum cukup. Kau ikut, ya?" Setelah malam itu, Rani pulang ke Surabaya dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dalam blog pribadinya, ia hanya menulis satu kalimat, "Apa pun yang kalian cari di Banyuwangi, jangan pernah cari kebenaran di tanah tumbal." Warga percaya meskipun Bu Anggi telah mati, perjanjian pesugihan yang ia buat belum sepenuhnya berakhir. Ada yang bilang, ia masih dijadikan perantara oleh makhluk halus pesugihan untuk mencari tumbal-tumbal baru. Entah dalam bentuk kecelakaan, kegilaan, atau kesurupan mendadak. Kisah Pak Bagus, suaminya, juga menjadi bagian dari legenda ini. Ia dikenal sebagai suami yang ikut bersekongkol, rela menjual jiwa orang lain demi uang. Kematian tragisnya ditabrak truk di jalan desa dalam keadaan telanjang dan tertawa histeris, dianggap sebagai bentuk balasan langsung dari dunia gaib. Di akhir cerita ini, yang menyedihkan bukanlah hanya kematian mereka, tapi bagaimana keserakahan bisa menghancurkan segala hal yang baik, keluarga, kepercayaan, dan bahkan warasnya manusia itu sendiri. Kini, para orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka, "Nak, jangan pernah iri pada orang yang tiba-tiba jadi kaya. Kita tak tahu apa yang mereka korbankan. Sebab siapapun bisa jadi seperti Bu Anggi, rajin, baik, pekerja keras. Tapi ketika godaan datang dan keinginan tak terbendung, manusia bisa berubah jadi makhluk paling kejam." Dan legenda pesugihan agen gas LPG di Banyuwangi itu akan terus diceritakan turun-temurun sebagai peringatan, sebagai pelajaran, bahwa dalam setiap kekayaan yang didapat lewat jalan gelap, akan selalu ada tumbal yang menunggu, dan seringkali tumbal berikutnya adalah kita sendiri. 13 tahun setelah tragedi Tanah Tumbal, seorang perempuan muda bernama Dian datang ke dusun itu. Ia mengenakan jaket lusuh, celana jeans robek, dan ransel kecil di punggungnya. Usianya sekitar 20 tahun, dengan wajah cantik namun menyimpan kesedihan yang dalam. Warga tak mengenalnya, tapi nama belakangnya membuat beberapa orang terdiam saat ia memperkenalkan diri. "Nama saya Dian, Dian Bagustian." Orang-orang langsung saling menatap. Nama itu mengandung satu kenangan yang sudah berusaha mereka kubur. Bagus, suami dari Bu Anggi. Yoyo Dian adalah anak hasil hubungan Pak Bagus dengan istri pertamanya sebelum menikahi Bu Anggi. Setelah ayahnya meninggal secara misterius, ibunya membawa Dian pergi jauh dari Banyuwangi.
tapi rasa penasaran tentang masa lalu sang ayah terus menghantuinya. Dian tumbuh dengan cerita-cerita samar. Ibunya hanya bilang bahwa ayahnya terlibat sesuatu yang gelap. Tapi setelah menemukan secarik surat lama di laci ibunya, dengan cap darah dan nama Anggi S di bagian bawah, Dian memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia berjalan menuju lahan yang kini benar-benar ditumbuhi semak dan pohon liar. Pagar seng sudah berkarat, beberapa bagian roboh. Namun warga tetap tak ada yang berani mendekat. Saat Dian sampai di sana, ia berdiri di depan lahan itu. Di tangannya tergenggam surat warisan. Surat hak milik tanah milik Bu Anggi yang diwariskan kepada Pak Bagus dan otomatis kepada ahli warisnya. Dian, beberapa warga yang mengenal nama itu memperingatkannya. Nah, tinggalkan saja surat itu. Tanah itu bukan tanah biasa. Itu tempat arwah yang haus tumbal. Tapi Dian tetap keras kepala. Ia membuka pagar seng dan melangkah masuk. Langit mendadak mendung. Angin berputar aneh. Dan daun-daun kering beterbangan seperti pusaran. Saat ia berdiri di tengah lahan, suara aneh terdengar, seperti bunyi gas menyembur dari tabung, lalu berubah menjadi suara napas berat, dan kemudian tangisan lirih. Kamu, anak bagus, kamu datang. Kau warisanku, kau lanjutan perjanjianku. Dian membeku. Ia memutar tubuh, tapi tak melihat siapapun. Tanah di bawahnya mendadak terasa panas, seperti bara. Ia menatap ke bawah dan melihat telapak tangan hangus menyembul dari dalam tanah. Mencoba meraih kakinya, Dian berteriak dan berlari keluar dari pagar. Terengah-engah jatuh tersungkur di depan warga. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Seorang nenek tua membantunya bangkit, lalu berbisik dengan suara lirih. Kau tak bisa lari dari darah ayahmu, nak. Warisan itu bukan uang, bukan rumah, tapi janji yang belum lunas. Sejak malam itu, Dian tak pernah lagi terlihat di dusun. Beberapa mengatakan ia kembali ke kota dan meninggalkan semua dokumen itu di masjid desa. Yang lain bilang, ia menghilang di tengah jalan pulang dan tak pernah ditemukan. Namun sejak kedatangannya, gangguan di tanah tumbal mulai meningkat. Suara tangisan lebih sering terdengar. Beberapa warga melihat sosok perempuan muda berjalan di tengah malam, masuk ke lahan itu lalu lenyap ditelan kabut. Ada yang yakin itu adalah arwah Dian, ditelan oleh perjanjian yang dibuat ayah dan ibu tirinya, bahwa darah itu tetap dicari dan janji itu tetap ditagih. Kini tanah tumbal bukan hanya simbol kutukan, tapi juga warisan kelam yang bisa menjangkau darah keturunan. Ia tidak mengenal waktu, tidak mengenal ampun. Sekali nama tertulis dalam perjanjian, pesugihan, maka seluruh keturunannya bisa menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Dan kisah itu terus hidup, diceritakan pelan-pelan malam hari oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Jangan main ke arah barat dusun ya, nah, di sana ada tanah yang mencari daging dan darah dari siapapun yang punya hubungan dengan Bu Anggi. Beberapa bulan setelah menghilangnya Dian, dusun itu kembali tenang. Tapi bukan berarti damai. Tenang yang seperti menunggu badai. Warga mulai merasa lebih mudah sakit. Ayam-ayam mereka mati mendadak, dan anak-anak kecil sering mimpi buruk. Para tetua desa sepakat. Tanah tumbal kembali aktif, tapi dengan energi baru, lebih liar, lebih lapar. Lalu muncul satu sosok yang mengubah segalanya. Namanya Pak Tony, pria berkumis tipis dengan jas necis, rambut klimis, dan sepatu mengilap. Ia mengaku dari kota bekerja sebagai konsultan properti spiritual. Ia datang membawa satu tujuan, membeli lahan bekas milik Bu Anggi. Warga terkejut. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani menyentuh tanah itu. Tapi Pak Tony santai saja. Dengan senyum lebar, ia bilang, "Saya punya penawaran untuk tanah ini. Bukan untuk ditinggali, tapi untuk dimanfaatkan secara spiritual." Yang ia maksud bukan sekadar tempat ziarah atau wisata horor. Ia menjelaskan bahwa tanah seperti ini punya nilai ekonomi di dunia gaib. Bisa disewakan kepada dukun-dukun, besar kelompok pesugihan, hingga orang-orang elit yang butuh tempat ritual. Warga tak habis pikir.
Mereka anggap Pak Tony gila, tapi kemudian keanehan terjadi. Sejak kedatangan Pak Tony, gangguan di malam hari mendadak menghilang. Tak ada lagi suara jeritan, tak ada lagi kabut aneh. Bahkan pagar seng yang dulunya berkarat kini terlihat bersih dan rapi, seperti baru diganti. "Ini bukti saya bisa jinakkan tempat ini," ujar Tony dengan percaya diri. Anehnya beberapa warga mulai tergoda. Mereka yang dulu ketakutan kini mulai berpikir tentang uang. Lahan itu bisa dijual, dibagi rata, pembangunan bisa dilakukan. Bahkan dusun yang sepi ini bisa jadi ramai jika benar-benar dibuka jadi tempat spiritual legal, semacam pesugihan resort. Namun seorang pemuda desa bernama Reno, 24 tahun, merasa curiga. Ia tahu legenda Tanah Tumbal sejak kecil. Ibunya dulu pernah melihat penampakan Bu Anggi. Ayahnya meninggal setelah memindahkan satu batu bata dari pagar tanah itu. Reno mulai menyelidiki siapa sebenarnya Pak Tony. Ia pergi ke kota, memeriksa dokumen, bertanya ke kantor properti, bahkan ke orang-orang pinter. Hasilnya mengejutkan. Pak Tony tidak pernah tercatat bekerja di perusahaan properti manapun. Nama dan identitasnya palsu. Bahkan lebih mengerikan, salah satu dukun tua berkata, "Tony, nama itu sudah lama dikenal. Dia bukan orang biasa. Dia maklar dari dunia lain, penjaga pintu perjanjian. Sekali tanah itu dijual lewat dia, maka dusunmu tidak akan pernah sama." Reno pulang dengan panik. Ia berusaha memperingatkan warga, tapi sudah terlambat. 3 orang kepala dusun telah menandatangani surat pelepasan tanah. Mereka tergiur bayaran awal. Uang tunai dalam koper besar yang tiba-tiba muncul tanpa suara mobil, tanpa saksi siapa yang membawanya. Malam setelah penandatanganan itu, dusun dilanda kegelapan total. Semua listrik padam, langit hitam, hujan deras turun disertai petir, tapi tidak menyentuh tanah. Hujan itu seolah hanya menari di udara, seperti ilusi. Dan saat tengah malam tiba, warga mendengar suara kendaraan berat masuk ke lahan. Tapi tidak ada lampu, tidak ada sopir. Hanya suara mesin tua dan gemuruh pintu gerbang besi yang terbuka sendiri. Pagi harinya, pagar seng telah diganti pagar beton tinggi. Di depan pagar terpasang papan kayu bertuliskan, "Dilarang masuk, kawasan pribadi, diawasi oleh dunia lain." Sejak itu, dusun berubah drastis. Banyak orang dari luar desa berdatangan. Mobil-mobil hitam berhenti diam-diam. Beberapa hanya masuk malam, lalu keluar pagi dengan mata merah dan tubuh gemetar. Beberapa warga mulai kaya mendadak. Ada yang bisa membangun rumah besar, ada yang tiba-tiba punya usaha. Tapi tak lama kemudian, satu demi satu dari mereka mati. Mendadak, ada yang terbakar di dapur, ada yang ditemukan menggantung di kamar mandi, ada juga yang hilang begitu saja saat tidur. Dan Pak Tony, ia tak pernah terlihat lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada sosok pria berjubah hitam berdiri di atas pagar beton. Dari jauh, ia terlihat tersenyum dan menulis sesuatu di buku kecil. Konon ia sedang mencatat nama-nama tumbal selanjutnya. Warga akhirnya sadar. Tanah tumbal bukan hanya kutukan, tapi warisan kejahatan yang sekali dijual ke dunia gelap tak bisa dikembalikan. Kini, dusun itu memiliki 2 wajah. Wajah damai di siang hari, dan wajah mengerikan saat malam turun. Orang-orang belajar menunduk saat melewati tanah itu. Tak ada lagi suara riang anak-anak. Tak ada lagi harapan untuk hidup tenang, karena perjanjian pesugihan tak berakhir saat pelakunya mati, tapi akan terus berjalan, lewat siapapun yang berani menyentuh warisannya. Dusun itu kini seperti hidup di 2 dunia. Siang hari tampak biasa saja. Aktivitas warga kembali berjalan, tapi malam hari semuanya berubah. Udara jadi dingin menusuk, lampu jalan berkedip-kedip, dan kadang terdengar suara dentingan besi menyeret dari arah pagar beton bekas agen gas LPG Bu Anggi. Namun, ada satu kejadian yang mengguncang semuanya kembali. Reno, pemuda yang sempat menyelidiki asal-usul Pak Tony, menerima paket aneh tanpa pengirim. Isinya adalah tabung gas 3 kilogram.
tapi warnanya tidak seperti biasanya. Bukan hijau, tapi hitam pekat, dengan cap merah samar bertuliskan angka 7 di leher tabung. Reno terkejut. Ia menyentuh tabung itu dan seketika matanya memerah. Di dalam kepalanya suara-suara bergema. 7 tumbal, 6 telah dibayar, 1 lagi sedarah keturunan. Tubuh Reno gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar tabung gas biasa. Ini peninggalan kutukan. Ia memutuskan untuk menyelidiki angka itu, berharap bisa memutus rantai pesugihan yang telah menelan banyak nyawa. Ia datang ke seorang dukun tua di lereng Gunung Raung. Namanya Mbah Gimbal, orang sakti yang dulu pernah diusir karena membongkar praktik pesugihan di desa tetangga. Saat melihat tabung itu, Mbah Gimbal langsung duduk bersila dan menaburkan garam serta kemenyan. Setelah berdoa beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Tabung ini bukan sembarangan. Ia adalah wadah tumbal. Dulu, Bu Anggi membuat perjanjian 7 tumbal dengan makhluk bernama Jelmaan Arang. 6 tumbal sudah lunas. Fikri, 2 tetangga, 2 karyawan lain, dan dirinya sendiri. Tapi tumbal ke-7 belum lunas." Reno menelan ludah. "Siapa tumbal ke-7 itu, Mbah?" Mbah Gimbal menatap tajam. "Keturunan darah Bu Anggi dan Pak Bagus. Satu-satunya yang tersisa adalah Dian." Reno menggeleng. "Tapi Dian sudah hilang, Mbah." "Sudah dianggap mati." Mbah Gimbal menggeleng pelan. "Belum. Ia belum mati. Tapi ia juga bukan manusia seutuhnya lagi. Ia terjebak di antara 2 dunia. Dan sekarang, Jelmaan Arang sedang mencarinya lewat tabung ke-7 ini." Reno kembali ke desa dengan hati berdebar. Malam itu, ia menyimpan tabung itu di musala desa dan menguncinya. Namun dini hari, musala tersebut terbakar. Api muncul tanpa sebab, dan hanya satu benda yang tidak terbakar sama sekali. Tabung hitam itu. Warga mulai resah, mereka menuduh Reno membawa sial. Tapi sebelum amarah warga memuncak, seorang perempuan datang ke desa. Ia mengenakan jubah lusuh, wajahnya pucat, rambut panjang terurai, dan tatapan matanya kosong. Itu adalah Dian. Reno kaget bukan main. Ia menghampiri Dian, tapi perempuan itu tidak menjawab. Hanya menatap tabung hitam di tengah musala yang hangus. "Dia belum selesai dengan kita," bisiknya lirih. Dian kemudian berkata bahwa selama ini ia tidak benar-benar hilang. Ia disekap di dunia gaib, di bawah tanah bekas agen gas milik ibunya. Di sana ia melihat semua wajah tumbal, termasuk Fikri, yang menangis setiap malam memohon dibebaskan. "Tapi aku bukan tumbal, aku warisan. Dan kini, aku akan akhiri semua." Ini malam itu Dian membawa tabung hitam ke bekas tanah agen gas. Ia menggali tanah di tengah bekas bangunan, lalu meletakkan tabung itu di sana. Bersama Reno dan beberapa warga, mereka menabur garam dan darah kambing hitam, lalu menyiram dengan air doa dari Mbah Gimbal. Angin mendadak berputar, tanah bergetar. Suara tabung-tabung meledak menggema dari arah bawah. Sosok hitam seperti jelmaan Arang muncul dari dalam tanah, tinggi, kurus, dan berasap. Matanya merah menyala. Tumbal belum lunas, darah belum tuntas. Dian berdiri tegak. Ia membuka luka di tangannya, membiarkan darah menetes ke tanah. "Ambil darahku. Tapi setelah ini, jangan pernah kembali ke desa ini lagi." Jelmaan Arang tertawa keras, tapi kemudian tubuhnya mulai menghitam, lalu pecah menjadi abu. Tabung hitam meledak pelan dan tanah kembali tenang. Esok paginya Dian tidak ditemukan, hanya ada jubahnya dan bekas luka berdarah di tanah. Namun semenjak malam itu, dusun kembali damai. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi gangguan. Bekas tanah, agen gas, akhirnya diratakan dan ditanami pohon. Warga percaya, kutukan sudah berakhir, tapi mereka tidak pernah melupakan satu hal. Pesugihan mungkin bisa membuatmu kaya, tapi ia menagih harga, bahkan sampai ke anak cucumu. Dan setiap kali warga melihat tabung gas 3 kilogram di dapur mereka, mereka akan tersenyum getir dan berdoa dalam hati, semoga ini cuma gas.
bukan pesan dari dunia lain. 3 bulan telah berlalu sejak malam di mana Dian menghilang untuk kedua kalinya. Sejak kejadian itu, warga dusun hidup lebih tenang. Bekas tanah agen gas yang dahulu angker kini telah berubah menjadi taman kecil dengan pohon beringin yang tumbuh di tengahnya. Mereka menyebut tempat itu Taman Penebusan. Namun, sebagaimana halnya semua cerita horor, kedamaian itu tak pernah bertahan lama. Suatu malam di bulan purnama, seorang pedagang keliling bernama Pak Tarmo yang sering tidur di musala desa melihat sosok bayangan perempuan berdiri di bawah pohon beringin, rambut panjang, baju lusuh, dan kaki telanjang. Awalnya ia mengira itu hanya penglihatan karena mengantuk, tapi suara lirih menyusul. Bilang pada Reno, "Aku belum selesai." Keesokan harinya Pak Tarmo pingsan di depan musala, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Warga mulai resah. Reno yang mendengar cerita itu langsung pergi ke Taman Beringin. Dia membawa air doa, garam, dan keris kecil pemberian Mbah Gimbal. Saat ia tiba di sana menjelang malam, suasana berubah mencekam. Angin berhembus pelan namun menusuk. Cahaya bulan seperti memudar saat ia melangkah ke tengah taman. Lalu, pohon beringin itu berbisik. Bukan cuma tumbal, bukan cuma darah, tapi warisan dosa yang masih belum dibayar lunas. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon bergetar. Tanah retak membentuk lingkaran. Dari dalamnya muncul sebuah kotak besi berkarat, bertuliskan cap tabung gas dan angka samar 1989, tahun kelahiran Bu Anggi. Reno membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat seikat rambut, foto tua keluarga Bu Anggi, dan kertas perjanjian dengan tanda tangan berdarah. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah benda terakhir. Sebuah jari manusia, membusuk, namun mengenakan cincin kawin. Itu adalah jari Pak Bagus. Reno membawa kotak itu ke rumah Mbah Gimbal. Saat melihatnya, wajah Mbah Gimbal berubah tegang. Ia berkata bahwa ini adalah cicilan arwah. Semacam kontrak lanjutan dari pesugihan yang dulu dilakukan oleh Bu Anggi dan suaminya. Pesugihan yang mereka ikuti tidak hanya menuntut tumbal, saudara, tapi juga penerus ikatan. Dan karena Dian tidak meninggal dalam perjanjian, ia kini dianggap sebagai pengganti. Ia hidup tapi dikendalikan. Reno tidak bisa percaya, ia selalu menganggap Dian sebagai korban. Tapi kini ada kemungkinan lain yang lebih menyeramkan. Dian menjadi pewaris pesugihan itu. Bukan karena ia mau, tapi karena darahnya sudah ditandai. Malam, Tui Reno bermimpi buruk. Ia berdiri di tengah gudang gas tua. Tabung-tabung gas berjejer rapi, tapi semuanya hitam. Di setiap tabung tertulis nama orang-orang yang telah mati. Fikri, Pak Bagus, Bu Anggi, bahkan nama-nama warga yang sebelumnya dikira mati biasa. Tiba-tiba, satu tabung mulai menggoyang sendiri. Tutupnya terbuka. Dari dalamnya, asap pekat keluar, dan muncul sosok Dian, tapi bukan seperti yang Reno kenal. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya dibalut kain putih yang membara. "Kau harus bantu aku, atau aku akan menjadi mereka." Reno terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar satu hal, pesugihan ini belum selesai. Dan kunci pemutus terakhir bukanlah darah, bukan tumbal, tapi pembakaran akar kutukan itu sendiri. Hari itu juga, Reno dan Mbah Gimbal mengumpulkan warga yang pernah membantu Bu Anggi dan Pak Bagus. Mereka yang pernah mendapat untung, walau tak sadar, dari pesugihan itu. Mereka membawa kotak besi itu ke Taman Beringin, menggali lubang, dan menyiapkan api, suci dari dupa dan mantra. Saat api dinyalakan, udara berubah, tanah bergetar, pohon beringin berteriak. Kotak besi itu mulai meleleh. Lalu dari asap yang muncul, bayangan Dian kembali tampak. Namun kali ini, ia tidak menatap dengan mata merah. Ia tersenyum, lirih, damai. Perlahan tubuhnya berubah menjadi abu lalu hilang terbawa angin. Pesugihan akhirnya putus. 3 minggu kemudian, dusun benar-benar tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada penampakan, tidak ada suara dari
Dunia lain. Reno akhirnya bisa tersenyum, tapi pada suatu sore, seorang kurir datang ke rumah Reno. Ia membawa paket gas LPG dari agen pusat yang baru saja buka di kota sebelah. Reno bingung karena ia tidak pernah memesan gas. Tapi saat dibuka, itu bukan tabung biasa. Warna hijau seperti umumnya, tapi di dasar tabung tertulis angka samar, 8. Dan di balik tutup segel gas, ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Terima, kasih telah melunasi cicilan sebelumnya. Tapi perjanjian tidak pernah berakhir. Kami akan kembali jika kau menyalakan api." Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.